Selamat pagi. Kali ini saya akan memberikan sebuah tips dan trik sederhana, yaitu bagaimana caranya memasang jendela rumah yang terbuat dari kaca nako seperti ini, teman-teman. Nah, jadi supaya jangan tidak ada penyesalan di kemudian hari nanti ketika jendela ini sudah terpasang ternyata ada masalah gitu ya, teman-teman. Jadi sebelum kita memasang kaca jendela ini harusnya kita cek dulu seperti ini. Biasanya dia punya persendian ini, engsel ini selalu ada yang macet atau terjepit, teman-teman. Seperti ini tiap dia punya sendi-sendi ini biasanya selalu ada yang terjepit, mungkin karena tertindih mungkin ya ketika waktu pengiriman barangnya dari pabrik ke toko. Nah, jadi ini kita harus periksa dulu, teman-teman. Kita cek pastikan supaya tidak ada yang slip atau terjepit. Nah, jika ada yang bermasalah, kita bisa longgarkan dengan cara seperti di video berikut ini. Nah, ini untuk yang bagian bawah sudah terdapat ada yang agak jepit. Begitu juga yang di bagian atas nih ya, teman-teman. Ini kita cek seperti ini, ada juga terasa berat. Berarti ini ada yang terjepit. Dan untuk yang di sebelah kanannya yang tidak menyatu ya seperti ini, yang bebas sendirian seperti ini sepertinya juga ada hambatan. Nah, ini sangat terjepit ya. Nah, ini kita pukul-pukul tidak bergerak, ini artinya dia terjepit atau dia punya persendian ini tidak normal. Kita cek satu-satu seperti ini, teman-teman. Kemudian nanti kita akan bebaskan dia punya sendi ini supaya tidak terjepit. Bagaimana caranya? Silakan simak di video berikut ini, teman-teman. Seperti ini ya, ini sangat terjepit untuk yang ini. Nah, jadi untuk membebaskan dia punya persendian yang terjepit ini, kita membutuhkan alat bantu, yaitu sebuah pahat yang berukuran lebar 1 cm. Caranya seperti ini, kita posisikan dulu di mana dia terjepit. Nah, ketika dia terjepit seperti ini, di posisi ini kita akan membebaskannya menggunakan pahat ini, teman-teman, dengan cara kita letakkan di posisinya tempat dia terjepit ini, lalu kita cungkir perlahan-lahan seperti ini, teman-teman. Jangan terlalu kuat ya, kita cungkir perlahan-lahan. Kemudian kita cek, jika masih terjepit kita bisa mencungkilnya kembali lagi sedikit demi sedikit. Dan ini sudah terbebas ya, teman-teman. Ini sudah los dan ringan, tidak jepit lagi. Dan kita lakukan pada sendi-sendi yang lainnya juga. Ini saya contohkan cuma satu ini. Kemudian kita oleskan grease, teman-teman. Nah, tujuan dari pemberian grease ini adalah supaya dia punya persendian itu tidak keset atau lengket kembali, teman-teman. Karena di situ sudah ada yang kita tarik keluar tadi ya, kita tarik keluar seperti ini ada goyang-goyang seperti ini, dan nanti takutnya itu nanti bisa berkarat. Nah, untuk mengantisipasi supaya dia itu tidak berkarat, makanya kita oleskan grease seperti ini, teman-teman. Dan usahakan menggunakan grease yang original, jangan grease yang abal-abal ya, karena grease yang abal-abal itu tidak bertahan lama, nanti dia bisa mengeras dan bisa mengakibatkan permasalahan yang baru pada kita punya jendela ini, teman-teman. Oke, sekarang saatnya kita akan memasang rangka jendela ini pada tempatnya dengan cara seperti ini ya, teman-teman. Jadi cara pemasangannya itu harus kita angkat setinggi kurang lebih setengah sentimeter dari dia punya alas ini atau dasarnya ini. Ini tujuannya supaya dia itu tidak berkarat ketika dia terkena air hujan. Dengan cara kita pasang seperti ini, teman-teman. Kita alasi dulu dengan menggunakan bekas pecahan tehel seperti ini ya, seperti ini. Kurang lebih lebarnya, tebalnya ini setengah sentimeter. Kemudian setelah itu barulah kita bisa memasang dia punya baut skrup. Nah, kita pasang baut skrupnya seperti ini perlahan-lahan dengan hati-hati supaya dia tidak melenceng atau lari dari posisi yang kita inginkan. Nah, untuk pemasangan rangka besi berikutnya yang di sebelahnya, caranya kita harus memasangnya langsung lengkap dengan dia punya jari-jari ini, teman-teman, yaitu besi jari-jari yang melintang di bawah dia punya lembaran kaca ini nantinya. Dengan cara seperti ini kita letakkan dulu ya
di ujungnya, di lubang yang sudah tersedia itu, kemudian kita miringkan. Nah, miringkan ke dalamnya, ke arah kita. Dia punya tiang besi ini seperti ini, kita miringkan ke arah kita, jangan langsung ditempelkan ke dia punya kusen. Lalu kita masukkan satu persatu seperti ini. Dalam posisi kita memegangnya dalam keadaan miring atau rebah ke arah kita seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita pasang dia punya besi jari-jari ini pada lubang-lubang yang sudah tersedia ini. Semua ya terpasang teman-teman. Ketika sudah terpasang semuanya sampai di atas, barulah kita bisa meletakkan dia punya rangka besi ini pada dia punya kusen. Kemudian barulah kita bisa memasang dia punya skrup atau baut skrup seperti ini. Yang sebelumnya kita pasang dulu alas di bawahnya ya teman-teman, seperti yang kita pasang pada posisi yang pertama tadi, yaitu bekas pecahan tehel. Oke, kita pasang sampai ke atas di tiap lubang skrup yang tersedia ini, jangan sampai ada yang tidak terpasang teman-teman. Nah, untuk pemasangan kacanya, sebaiknya sebelum kacanya kita masukkan, sebaiknya dia punya tonjolan yang keluar ini kita kondisikan dulu teman-teman, seperti ini. Kita naikkan ke atas sedikit atau luruskan, supaya nanti kita tidak perlu meluruskannya lagi atau menjepitnya kembali seperti ini menggunakan tang. Nanti ketika kacanya sudah terpasang lalu kita cuil-cuil seperti ini, takutnya nanti kacanya juga ikut tercuil atau pecah teman-teman. Jadi sebelum kaca itu dimasukkan, sebaiknya ini kita naikkan dulu sedikit, kita naikkan seperti ini. Nah, jadi nanti kita tinggal memasukkan kacanya dalam posisi miring seperti ini teman-teman. Nah, jadi setelah itu kita masukkan kacanya seperti ini, kita masukkan agak miring seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tekan atau dorong ke dalam. Nah, jadi nanti ketika dia sudah masuk, kita tidak perlu mengutak-atiknya lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah sangat baik. Nah, ini dia punya ujung-ujung sudah mengunci dengan sendirinya teman-teman. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan tang untuk menaikkan dia punya ujung-ujung ini untuk menahan pinggiran kaca ini. Nah, jadi inilah tipsnya teman-teman. Demikian juga yang berikutnya, kita buat dia seperti ini, kita kondisikan dia seperti ini. Kemudian nanti kita masukkan kacanya. Ini teman-teman ya, besi yang nongol keluar ini dia punya ujungnya. Ini kan agak terturun ini. Nah, kita naikkan sedikit seperti ini. Semuanya ya teman-teman, ini semuanya ini dalam posisi agak terturun. Setelah itu barulah kita masukkan dia punya kaca seperti ini. Jadi kita tinggal masukkan lalu kita dorong ke dalam. Dia nanti akan mengunci dengan sendirinya. Nah, kita tinggal mengetok-ngetok jika terasa agak berat. Seperti ini teman-teman. Nah, dia sudah terkunci dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu lagi mengkondisikannya dengan menggunakan bantuan tang. Nah, ketika kita menggunakan tang untuk menaikkan dia punya ujung yang bengkok ini, untuk menjepit kaca ini, dia itu pasti pecah. Pasti ada pecahan-pecahan kecil yang berterbangan karena dia bersentuhan dengan logam yang keras. Oke teman-teman, demikian tips singkat dari saya ini. Kiranya video ini bisa memberikan manfaat, wawasan, dan juga ilmu pengetahuan bagi kita. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Oke.